Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Nur Asminda Pratiwi dengan NPM 091058032104 dengan mata kuliah Sistem Politik Nasional semester 3 kelas F Ilmu Pemerintahan. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai sistem politik dan proses komunikasi politik, di mana terdapat beberapa poin, yaitu yang pertama, sifat dari aspek politik, di mana Aristoteles berpendapat bahwa di dalam asosiasi politik sekurang-kurangnya terdapat aspek yaitu wewenang atau aturan. Sebenarnya, Aristoteles mendefinisikan polis atau asosiasi politik sebagai asosiasi yang mempunyai kedaulatan tertinggi dan mencakup semua, dan mendefinisikan suatu konstitusi atau politik sebagai organisasi dari suatu polis dalam hubungannya dengan jabatan-jabatan yang umum, tetapi terutama dalam hubungannya dengan jabatan khususnya yang mempunyai kekuasaan tertinggi di dalam semua masalah. Salah satu dari karakteristik Aristoteles mengenai klasifikasi konstitusi adalah porsi penduduk di mana terletak wewenang atau aturan yang terakhir. Sejak masa Aristoteles telah disebarluaskan pengertian bahwa suatu hubungan politik sedikit banyak melibatkan wewenang, aturan atau kekuasaan. Misalnya Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920, salah seorang sarjana sosial yang sangat berpengaruh, berpendapat bahwa suatu asosiasi harus disebut bersifat politik jika dan sejauh pelaksanaan aturan-aturannya diselenggarakan secara terus-menerus dalam suatu wilayah melalui penerapan dan ancaman kekerasan fisik oleh staf administratif. Yang kedua yaitu luasnya arti politik, di mana dalam bahasa biasa kita mengatakan pemerintahan dari suatu klub, firma atau korporat dan sebagainya. Malahan kita mungkin melukiskan pemerintahan itu sebagai diktator, demokratis, perwakilan atau otoriter. Dan kita sering mendengar mengenai politik dan permainan politik berlangsung di dalam asosiasi atau lembaga. Suatu sistem politik bukan hanya suatu aspek dari sebuah asosiasi. Bila mana kita mengatakan bahwa seseorang adalah dokter atau guru atau petani, kita tidak dapat berasumsi bahwa dia hanyalah seorang dokter atau hanya seorang guru atau hanya seorang petani. Tidak ada asosiasi kemanusiaan yang secara eksklusif bersifat politik di dalam semua aspeknya. Seseorang mempunyai banyak hubungan lain selain daripada hubungan kekuasaan dan wewenang. Misalnya, cinta, penghargaan, dedikasi, kepercayaan, keyakinan, kebencian, dendam, dan sebagainya. Dan adapun poin ketiga, yaitu sistem politik dan sistem ekonomi, di mana analisis politik membahas masalah kekuasaan pemerintahan dan wewenang ekonomi, mempelajari sumber-sumber yang alam atau produksi dan distribusi dari barang-barang dan jasa. Politik adalah suatu aspek dari bermacam-macam lembaga kemanusiaan yang sama seperti di lembaga legislatif dan eksekutif yang berkaitan dengan anggaran, pendapatan dan belanja negara, kebijakan publik dan sebagainya. Tetapi ahli ekonomi terutama akan memberi perhatian kepada masalah-masalah yang melibatkan kejanggalan dan penggunaan sumber-sumber yang langka. Sedangkan ahli politik akan memberikan perhatian terutama kepada masalah-masalah yang melibatkan hubungan kekuasaan pemerintah dan wewenang. Anomian dari istilah-istilah yang telah digunakan secara historis itu dapat dipahami melalui definisi-definisi di bawah ini. Yang pertama yaitu demokrasi, di mana demokrasi adalah suatu sistem politik di mana kesempurnaan untuk ikut serta dalam perbuatan dan pengambilan keputusan diberikan secara luas kepada semua warga negara dewasa. Yang kedua, kediktatoran adalah
adalah suatu sistem politik di mana kesempatan untuk ikut serta di dalam pengambilan dan pembuatan keputusan terbatas pada sejumlah orang kecil. Yang ketiga yaitu kapasitas adalah suatu sistem ekonomi di mana kebanyakan kegiatan perekonomian yang besar dilakukan oleh swasta. Yang keempat, sosialisme adalah suatu sistem perekonomian di mana kebanyakan kegiatan yang besar dilakukan oleh agensi-agensi yang memiliki pemerintah atau masyarakat. Selanjutnya yaitu komunikasi politik dalam sistem politik. Di dalam wilayah ilmu terapan, komunikasi politik sangat tergantung pada sistem politik tempat komunikasi diterapkan. Secara universal, sistem politik menampakkan karakter sama yaitu terdiri dari dua subsistem, yaitu yang pertama sistem suprastruktur sebagai sarana kehidupan politik pemerintah, dan yang kedua yaitu subsistem infrastruktur yang sesuai kehidupan politik masyarakat. Yang kedua sistem tersebut saling berpengaruh secara terkait sehingga suprastruktur sebagai cerminan dan infrastruktur sebagai suprastruktur harus mengakomodasikan kehidupan infrastruktur, dan sebaliknya infrastruktur sebagai replikan dari suprastruktur. Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sempat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.